Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Toyota Great Corolla, mobil yang diluncurkan di Indonesia sejak tahun 1992 sampai 1995. Yang pada waktu itu, waktu dia masih barunya, itu peminatnya sangat banyak sehingga penjualannya bisa dibilang sangat laris untuk mobil pada masanya. Bahkan sampai di tahun 2022 nggak heran kalau kita masih sering lihat banyak Toyota Great Corolla yang ada di jalan dan peminatnya juga masih sangat banyak dari berbagai kalangan usia. Simak videonya sampai selesai. Toyota Great Corolla tahun 1993. Oke, jadi di samping saya sudah ada Toyota Great Corolla tahun 1993. Nah, dia ada dua seri. Yang pertama itu seri SE. Itu mesinnya pakai 1300 cc, karburator 4 silinder, mesin yang sama yang digunakan oleh Toyota Starlet. Nah, kemudian yang ada di samping saya adalah seri SEG. Itu selain berbeda mesin, ada sejumlah fitur juga yang berbeda. Seri SEG itu 1600 cc, 4 silinder, dan dia sudah menggunakan teknologi injeksi. Nah, untuk kompetitornya atau pesaingnya dulu pada masanya dia itu ada seperti sesama sedan Jepang ya, yang di kelas yang sama itu ada Honda Civic Genio, kemudian Mazda Interplay 323 dan Mitsubishi Lancer CB5. Tapi dari sekian kompetitornya tadi memang desain dari Toyota Great Corolla itu yang terlihat paling elegan. Bahkan sampai di tahun 2022 kesan elegannya juga masih sangat melekat kuat di desain dari Great Corolla. Nah, dia juga ada satu kali faceliftnya di tahun 94. Saya kasih gambar faceliftnya. Nah, nanti akan saya jelaskan perbedaan faceliftnya seperti apa. Kemudian kalau dari segi bagian depan itu desainnya elegan banget ya. Jadi yang paling kelihatan itu ada aksen chrome atau list chrome di karet kaca depannya. Itu juga sampai ke karet samping dan belakang juga ada list chrome-nya. Kemudian kap mesinnya itu turun landai. Nah, itu seakan-akan dia melengkung menyatu ke bagian depannya. Lampunya memang bukan standar ya, lampu standarnya itu dengan halogen biasa. Nah, untuk yang sebelum facelift seperti ini. Jadi grillnya ada 3 bilah, ada logo Toyota di tengah. Kalau yang sudah facelift, grillnya itu lebih rapat, jadi garisnya itu lebih banyak dan dengan aksen chrome juga. Nah, kemudian kalau yang setelah facelift itu bumpernya di bagian bawahnya itu ada seperti dagunya. Jadi dari depan ke dalam kemudian ada mengarah keluarnya. Kemudian untuk lampu senya juga sedikit memanjang ke samping. Oke, itu dari bagian depan. Nah, kita lihat sekalian aja mesinnya seperti apa. Nah, mesin dari Great Corolla itu dengan kode 4AFE 1600 cc 4 silinder DOHC injeksi. Dia bisa menghasilkan tenaga sekitar 115 HP dan torsi sekitar 147 Nm. Penggeraknya roda depan dan transmisinya ada dua jenis, matic 4 speed, tapi untuk yang saya tes itu adalah manual 5 speed. Nah, mesin Toyota itu juga terkenal dengan durabilitasnya ya, mesin yang kuat, awet dan juga tahan lama. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana performa mesinnya. Oke, kita lihat di bagian samping dari generasi ke-7 dari Corolla atau di Indonesia namanya Toyota Great Corolla. Nah, untuk velg sama bannya memang sudah nggak standar lagi, itu pakai ring 15. Velg standarnya itu dengan ukuran ring 14 inch, kemudian masih pakai velg kaleng hitam biasa ditutup sama wildo plastik ya, warna silver, ada logo Toyota di tengahnya. Kalau untuk spionnya dia untuk yang 92 dan 93 sebelum facelift itu sudah ada auto folding atau retractable-nya. Justru setelah facelift 9495 itu
itu sudah fitur itu sudah nggak ada, tapi hanya apa namanya, hanya electric mirrornya aja, hanya kacanya aja. Nah, tadi yang saya bilang itu kesan elegannya, ada list chrome di sampai ke mengelilingi kacanya, karet-karet kacanya, kemudian handle pintunya model tarik biasa, ada lubang kuncinya. Nah, ada tambahan set moldingnya yang di samping. Kalau yang di bawah itu hanya apa, variasi tambahannya, bukan bawaan standarnya. Nah, kemudian dari segi desain itu saya suka proporsional, dari depan melengkung gitu, kemudian ke bagian kabin tengahnya, bodi tengahnya, kemudian sampai ke belakang itu nggak melengkung banget, jadi masih ada kesan sedikit mengotaknya. Nah, itu 90s banget memang desain. Oke, bagian belakang Toyota Great Corolla 1993. Kalau yang sebelum facelift seperti ini, saya kasih lihat dulu yang udah facelift tampilan belakangnya. Nah, bedanya kalau yang sudah facelift itu lampu mundurnya pindah di sebelah lampu sen, jadi kayak kebagi 3/4 sama 4/4. Lampu remnya full di bawah, kemudian garnisnya itu kalau yang sudah facelift warnanya merah polos yang ada di tengah. Font tulisan Corollanya itu lebih renggang lagi, nggak rapat-rapat seperti yang sebelum facelift. Lainnya sih masih sama, emblem Toyota, logo Toyota di tengah, kemudian serinya 1.6 SEG. Detailnya hanya tambahannya, bukan standar. Nah, tadi yang saya bilang, di belakang ada defogger kaca belakangnya atau pemanas kaca belakang. Nah, kalau untuk bumpernya sih nggak ada perbedaan. Nah, kita lihat aja bagasinya seperti apa. Cara buka bagasinya ada dua, pakai kunci atau dari dalam ada tuas juga. Nah, kapasitas bagasi Great Corolla untuk mobil pada masanya di kelas yang sama dibandingkan Civic Genio, kemudian Mazda Interplay, Mitsubishi Lancer CB5, itu kapasitas bagasinya yang paling besar di kelasnya. Kemudian maaf karena ada cover mobilnya. Nah, itu kalau apa namanya, batas joknya sampai sana, jadi masih bisa ke dalam. Mungkin cover medium 2 masih bisa masuk ke dalam juga. Kemudian di bawahnya juga ada ban serepnya. Tempat kunci-kuncinya juga ada di bawahnya juga. Kita lihat bagian kabin dalam. Nah, duduk di bagian belakang Toyota Great Corolla, yang pertama saya rasakan itu joknya empuk, benar-benar nyaman rasanya untuk mobil pada masanya ya. Kemudian bahan fabriknya itu kayak ada bludrunya. Nah, kalau untuk apa namanya, sisa legroomnya, tinggi saya 170 cm, depan juga udah saya set untuk posisi mengemudi saya. Nah, itu masih sisa lebih dari 5 jari loh, masih nyaman rasanya. Kemudian kaki juga masih bisa kita simpan di bawah jok untuk telapak kaki kita. Sisa headroomnya masih banyak, ada hand gripnya juga. Nah, kalau untuk bahan door trimnya sebenarnya dia yang tengah itu dari bahan fabric, tapi nah, bahan empuknya cuma ada di bagian atas, tapi bahan empuk loh. Cuman udah di itu ya, udah dikasih nah udah diganti, nggak standar lagi, dipakai bahan empuk sama pemiliknya. Nah, kalau untuk pastinya ada seatbelt 3 titik. Kemudian memang belum ada armrest ya, tapi joknya sendiri juga cukup empuk. Headrestnya masih nyambung sama sandaran joknya. Kemudian speakernya ada di belakang, nggak ada di door trim, jadi di bagian belakang untuk headrestnya. Nah, tadi saya lupa pas jelasin, di belakang itu ada third brake lamp atau lampu rem yang ada di dalam kabinnya. Kalau kita duduk di tengah itu rasanya ya memang agak keras sih, tapi masih cukup empuk juga, tapi agak tinggi. Nah, di tengah itu ada tonjolan, tapi juga nggak sampai yang tinggi banget. Nah, tapi untuk joknya Great Corolla itu sandarannya bisa dilipat. Nah, jadi kalau kita mau mengakses barang dari bagasi tanpa turun mobil, kalau pas lagi duduk di belakang, atau kalau mau bawa barang dari bagasi kurang panjang, sandaran joknya bisa dilipat. Kita bahas di bagian depan. Nah, di bagian depan Toyota Great Corolla tahun 1993, facelift atau enggak itu dalamnya sama aja, nggak ada bedanya. Yang beda cuman kalau yang sebelum facelift ada tombol untuk auto folding spionnya atau retractable-nya. Kalau setelah facelift memang nggak ada. Nah,
bahan dashboardnya itu dari material empuk. Nah itu bahan material empuk sampai ke sana itu material empuk. Cuma kalau bawah di glove boxnya memang udah pakai material keras ya, tapi masih material empuk. Mobil dulu tuh kalau bikin mobil emang niat-niat banget ya. Tuh. Kemudian di tengah itu ada kisi AC. Kalau head unitnya udah diganti single din bawaan aslinya karena dulu masih radio kaset biasa. Jam digital, tombol hazard, pemanas kaca belakang. Kemudian pengaturan AC-nya lengkap, nggak hanya speed fan dan temperatur, tapi juga ada setting untuk arah semburan udaranya, dan itu caranya dipencet. Nanti akan ada motornya di dalam untuk mengarahkan arah semburannya. Keren ya untuk mobil pada masanya. Kemudian ada tempat penyimpanan lagi, ada asbak, ada soket lighter, tempat penyimpanan kecil. Tuas transmisinya manual 5 speed, kemudian handbrake. Nah itu ada tempat koin sedikit. Nah untuk bisa dipakai sandaran tangan juga sih sebenarnya untuk tempat penyimpanan di tengah, tapi kurang mundur rasanya. Nah itu ada 2 step. Yang atas itu agak kecil, kemudian yang bawah itu nggak lebar tapi dia dalam. Kalau untuk yang di glove boxnya, nah itu sangat besar. Itu air mineral yang ukuran 1,5 liter kayaknya masih bisa disimpan di dalam. Nah kalau di setirnya udah nggak asli ya, setirnya udah diganti. Tapi kalau setir aslinya itu lingkarnya itu rasanya empuk, di klakson tengahnya juga empuk. Kalau dipencet itu saya masih inget karena saya dulu juga pernah punya. Kemudian di instrumen klasternya standar, ada speedometer, odometer, tripnya cuma 1. Kemudian RPM, nah petunjuk temperatur mesin dan petunjuk bahan bakar. Di sebelah kanan ada dimming atau dimmernya dari terang redupnya cahaya speedometer. Kemudian ada pengaturan spion elektrik dan juga retractable-nya atau auto folding-nya. Dia sudah central lock-nya juga udah dipencet caranya. Ada power window lock, tapi yang auto cuman ada di bagian driver. Oke. Nah, di atas sun visor nggak ada kacanya, di sebelah kiri juga. Oh, di sebelah kiri ada kacanya, kaca spionnya tengah DNA View. Kita bawa jalan aja mobilnya, kita starter dulu. Knalpotnya sih udah nggak standar ya, udah diganti, tapi sebenarnya suara mesinnya itu halus. Nah, kita bawa jalan mobilnya. Oh, satu lagi ada yang lupa. Di bawah itu ada speaker di kanan kiri. Kemudian nggak ada cup holder, tapi ada door pocket atau tempat penyimpanan kecil. Oke, kita bawa jalan mobilnya. Oke, saya sudah bawa jalan Toyota Grand Corolla tahun 1993. Yang pertama saya rasakan untuk posisi pengemudinya itu joknya itu rasanya empuk, nyaman. Jadi bahannya itu fabriknya kayak ada bludru gitu ya. Kemudian side supportnya juga cukup menyangga badan kita dengan baik. Ada pengaturan ketinggian joknya selain sliding dan reclining. Kemudian untuk setirnya sendiri memang sudah nggak standarnya ya. Tapi kalau setir aslinya itu lingkar setirnya itu empuk, dan nggak hanya lingkar setirnya, bahannya yang buat tombol klakson tengahnya itu juga kalau ditekan empuk. Jadi memang mobil yang desain untuk kenyamanan ya. Kemudian memang rasanya sedikit tenggelam karena dashboardnya juga agak tinggi, tapi nggak masalah karena untuk visibilitas kedepannya itu masih cukup baik, cukup sangat jelas ya. Itu kalau kita lihat ke depan, samping, belakang
lihat spion tengah ke belakang itu juga jelas. Kemudian blind spotnya apa namanya, pilar A nya juga nggak gitu tebel, jadi minim blind spot, enak rasanya. Nah kemudian untuk bantingan suspensinya memang udah nggak standar lagi kayak tadi pas dilihat ya, sudah diceperkan, tapi itu juga masih ngayunya masih cukup enak, nggak yang sampai keras banget. Tapi karena saya pernah punya pengalaman memiliki atau menggunakan mobil Great Corolla, di posisi suspensi standarnya itu ayunan suspensinya rasanya sangat nyaman untuk mobil di kelasnya ya pada masanya, empuk, ngayun. Tapi memang karena dia empuk, handlingnya itu kadang di kecepatan tinggi gitu ya, rasanya memang ya kurang stabil. Tapi nggak yang sampai limbung banget, nggak. Kalau mau mobil yang stabil, yang fun to drive itu bisa lebih pilih Honda Genio. Tapi kalau Great Corolla itu di kecepatan tinggi di jalan tol gitu ya, kalau jalannya bumpy atau lewat jalan beton itu kerasa masih bisa meredam guncangannya dengan baik. Jadi memang nyaman untuk bantingan suspensi. Oke, gimana performa mesinnya? Nah, jadi mesinnya 1600 cc, 4 silinder DOHC injeksi, tenaganya sekitar 115 HP, torsinya 147 Nm. Jadi dia karakter mesinnya itu tenaganya linear ya, hampir di setiap putaran itu ada terus tenaganya. Dari putaran tengah, dari bawah, tengah sampai ke atas itu kerasa tenaganya. Tapi bukan karakter mesin yang sampai baru keluar tenaganya itu di RPM atas, itu enggak. Dia lebih ke linear. Kemudian untuk koplingnya sendiri juga enggak berat, ringan. Perpindahan giginya itu empuk. Nah, tuas transmisinya itu kalau kita pindah gigi itu rasanya empuk. Remnya itu juga pakem. Kalau kita injek dikit, padahal depan yang cakram hanya di depan, belakang masih tromol, tapi remnya itu, nah kita injek dikit itu rasanya udah gigit, enak rasanya. Kalau untuk kekedapan kabinnya, dari tadi itu yang saya lebih dengar ke dalam itu lebih ke suara mesin. Kalau untuk road noise ya, suara perputaran roda di aspal, kemudian untuk suara traffic noise yang selalu lintas motor-motor di luar atau mobil itu minim rasanya. Yang lebih terdengar itu suara mesinnya, itu pun juga sedikit banget kedengaran suara mesinnya di dalam. Jadi nggak mengganggu kita pas lagi kita nyetir mobilnya. Oke, dan untuk konsumsi bahan bakarnya, dari tadi saya pakai di jalur dalam kota ya. Kemudian jalannya juga tahu sendiri, macet dan padat. Jalannya pelan-pelan, dari tadi cuma jalan 20-40. Cuaca pas panas banget. Kemudian cuma kalau pas jalan kosong emang kadang saya pakai untuk ya sedikit akselerasi ya, tapi nggak ngebut-ngebut banget sih. Jangan sampai melebihi batas kecepatan maksimum ya. Itu bahaya, nggak boleh. Itu pakai AC dari tadi. Itu konsumsi bahan bakarnya untuk di petunjuk bahan bakarnya turunnya cuma dikit banget. Kalau dulu saya pakai, mobil saya juga mesinnya masih standar ya waktu itu. Tapi itu udah lama banget, udah mungkin ya 10 tahun lebih saya pakai Great Corolla itu. 10 tahun yang lalu. Itu konsumsi bahan bakarnya ada kalau 1:10 km per liter untuk rute di dalam kota. Ya itu masih bisa dibilang hemat ya untuk konsumsi bahan bakar ya, karena mengingat dia belum ada katup variabelnya seperti VVT-i gitu, belum ada. Jadi udah mobilnya nyaman, enak, kemudian bantingan suspensinya empuk, peredaman kabinnya bagus, bahan bakarnya juga hemat, menyenangkan kan rasanya. Oke, jadi setelah saya review mobil Toyota Great Corolla tahun 1993, dia adalah sebuah sedan Jepang di tahun 90-an yang memang didesain atau diciptakan untuk sebuah kenyamanan dan elegan. Posisi pengemudinya nyaman, joknya empuk, suspensinya juga nyaman. Kemudian kalau yang masih setir aslinya juga dipegang juga empuk. Secara desain, kesan elegannya juga masih melekat walaupun sampai di tahun 2022. Nah, kalau untuk konsumsi bahan bakarnya juga hemat.
Jadi ya kalau memang ingin membeli mobil sedan di tahun 90-an yang mempunyai kriteria seperti tersebut, maka Toyota Grand Corolla patut untuk dipertimbangkan. Nah, kalau untuk beban pajaknya itu di daerah Kota Semarang itu PKB-nya sekitar 600 ribuan, dan kalau sama biaya-biaya yang lainnya ya masih di angka 1 juta sih, tapi nggak masalah karena itu pajak yang sangat terjangkau. Nah, sekian video dari saya tentang Toyota Grand Corolla tahun 1993. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng agar bisa menerima video notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video berikutnya.